Heboh jemaah haji tak kebagian tenda di Mina. Wamin haji. Ini nih nasibnya satu kamar bareng Isi jamaah UPG 3 Makassar. Viral di medsos jemaah haji Indonesia terlantar di Makkah. Kemah di Arafah bagi maktab 68 dan 69 yang mana banyak upgrade, antaranya yang ni. So Kemah di Arafah berbeza sama sekali 15 tahun yang lalu. Kita kena beratur panjang nun di sana. Di sini pun beratur juga nun di sini. Beda ya, jamaah haji Malaysia itu mendapatkan pelayanan yang istimewa. Sedangkan jamaah haji Indonesia yang berada di Mekah sana itu kok malah jadi gelandangan, geng. Kasihan jamaah haji kita, geng. Sedih kinya melihat, geng. Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah SWT, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video padahal, geng, sama-sama jamaah haji maupun dari Indonesia, Malaysia, Brunei, dan juga negara lainnya. Namun kenapa, geng, jamaah haji Indonesia ini seperti dilantarkan, seperti gelandangan saat pergi menunaikan ibadah haji, geng. Tidak seperti dari negara-negara lain, geng, yang fasilitasnya cukup mewah, yang fasilitasnya cukup bagus. Namun kenapa saat jamaah haji Indonesia itu seperti orang gelandangan, geng, kayak gitu, geng. Padahal mereka juga bayar lumayan mahal kayak gitu ya, geng, ya. Nah, apa di video kali ini Kinya akan ngeresan tentang video tentang jamaah haji Indonesia versus jamaah haji Malaysia nih, geng. Dan pelayanannya sangat beda sekali nih ya, geng. Ya, wah, sangat miris sekali Kinya, geng, melihat jamaah haji Indonesia yang berada di Mekah sana, geng. Nah, tentunya kalian sudah penasaran bukan videonya seperti apa? Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda silakan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Heboh jemaah haji tak kebagian tenda di Mina. Wamin Haj akhirnya buka suara. Media sosial sempat dihebohkan dengan laporan sejumlah jemaah haji yang kesulitan mendapatkan tempat di tenda Mina saat fase puncak ibadah haji berlangsung. Wakil Menteri Haji dan Umrah menjelaskan bahwa kepadatan ekstrem terjadi karena jutaan jemaah dari berbagai negara bergerak hampir bersamaan menuju kawasan Mina. Akibatnya, kondisi tersebut menyebabkan proses penempatan. Jemaah di beberapa titik sempat mengalami keterlambatan dan penyesuaian. Pemerintah menyatakan petugas langsung melakukan pengaturan ulang, memperkuat koordinasi dengan syarikah, serta memastikan seluruh jemaah tetap mendapatkan tempat sesuai kapasitas yang telah disiapkan. Peristiwa ini kembali menunjukkan betapa kompleksnya pengelolaan ibadah haji di Tanah Suci, terutama saat fase Armusna yang menjadi titik terpadat selama musim haji. Karena itu, jemaah diimbau tetap tenang, mengikuti arahan petugas, dan tidak mudah terpancing informasi yang belum terverifikasi di media sosial. ini nih nasibnya satu kamar bareng dicampur sama umal tuh, sama orang luar, sama pekerja. Wah, sama pekerja asing. Numpuk-numpuk kayak gini tuh. Bisa ya dicampur seperti Ini jamaah Indonesia. Oh. Jadi satu sama kamar pekerja. Kok bisa ya? Ini JKB 12. Bersama pekerja, ya. Satu kamar dengan sama pekerja. Kondisi jamaah UPG 3 Makassar. Kami takutnya kalau jam 12 siang diangkut kepanasan jamaah kita. Ini Raken. Sekali sih jamaah di Indonesia. Faktanya banyak jamaah yang nggak dapat tempat di dalam. Kurang persiapan sih jamaah di Indonesia ini.
Arafah pada Fasilah. Ya, Ini banyak lansia nggak kebagian kamar, JKB 12. Dan harusnya kamar di sini tapi diisi sama orang-orang dapur, orang-orang luar. Nah, tuh di sini tuh. Ini gimana nih ya? Pembagian ini gimana ini? Acak-acakan, ya Allah. Nggak ada kebagian kamar. JKB 12 nggak kebagian kamar. mana bisa? Harusnya kita nempatin di sebelah sini, tapi ditempatin sama orang luar. Coba kayak gimana nih pertanggungjawabannya? Nanti pasti ada yang komen, geng, daripada netizen Konoha. Bang, kan jamaah haji Indonesia banyak, Bang. Pastinya gak akan ada tempat. Nah, udah tahu banyak, kenapa tidak disediain tempat yang cukup kayak gitu ya, geng ya. Ini bukan apa, geng. Menurut pandangan ikinya, ini ada penyelipan, pengambilan dana kayak gitu ya, gengnya. Sepatutnya ini dananya sekian, ini buat tenda ini kayak ini. Namun oleh para petugas, oleh para pengatur jamaah haji kita kayak gitu ya, gengnya. Ini diselipkan kayak gitu. Biasalah dikorupsi kayak gitu. Tolonglah para pengawas dan para pengatur jamaah haji Indonesia, jangan terus dimasukkan ke kantong. Itu orang jamaah haji Indonesia itu bayar kayak gitu ya, geng ya. Nah, apakah sama dengan negara jiran kita, yaitu jamaah haji Malaysia? Nah, tentunya tidak ya, geng ya. Kalau jamaah haji Indonesia ini dapat geng, dapat tenda ataupun tempat yang sangat layak ya, geng ya, dan makanan yang sangat melimpah, dan tempatnya juga sangat-sangat bagus kayak gitu ya, geng. Nah, tentunya kalian sudah penasaran video apa saja sih yang akan ikinya reaction berikutnya? Jom kita simak dulu bersama-sama, geng. Jom kita review toilet ni dekat Arafah. Okey, Holiday Inn Vodka. Ni diorang yang yang manage lah. Kita orang sini. Tapi ini sepi ya. Ni tempat duduk. Ni toilet dia lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Ada 10. InsyaAllah, okey. Basic lah. Alhamdulillah tidak ramai jemaah kerana kebanyakan mereka berada di Mina untuk hari Tarwiyah. Pada waktu ini, kami juga dibekalkan dengan payung termos toiletries, selimut, towel dan batu melontar. Unlimited buah, jus, makanan ringan, snack dan juga skrim. Ini rupa sofa bed yang dibekalkan kepada kami, sangat selesa. Charging port pun ada, makanan dibekalkan secara RTE dan juga buffet. Ya Allah. Okey, ini suasana begini, kemah di Arafah bagi Maktab 6869 yang mana banyak upgrade, antaranya yang ni sofa bed ni. Kita tengok sejak demo macam mana sofa bed di Arafah. Wah. Okey, bismillah. Ni adalah dia panggil sofa bed. Dia boleh lipat macam ni. Ini untuk full lah. Kemudian kalau tak nak pun guna full, boleh tutup dan kita boleh duduk menyandar. Macam ni. Bismillah. Dia bawah ni ada gini. So kita try lah. Bismillah. Ya Allah. Jangan lontar pancing je. Betul. Itu memancing. Ini kat Arafah. Okey. Sekarang kita dengar Ustaz Hamdi tengah menunjukkan demo untuk tidur dekat sini. Okey, dia bangun. Okey. Insya-Allah. Insya-Allah, tabarakallah. Okey, di kemah Mina ni, storage ada sofa bed macam Arafah tadi. Okey, sofa bed dia. Lepas tu ada selimut dan juga tola ni. Okey. Kemah di Arafah berbeza sama sekali 15 tahun yang lalu. Masya Allah, tabarakallah. Sangat selesa. Subhanallah. Dan jemaah tak perlu bersesak-sesak. Dia ada bilik-bilik. Kita tengok bagaimana jemaah-jemaah bersantai dalam kemah. Masya Allah, tabarakallah, sahabat-sahabat sekalian. Menunggu hari Arafah. Menunggu hari Arafah esok. Pastinya semuanya dengan persiapan doa-doa yang hendak dibacakan. InsyaAllah, anda ada doa yang hendak dikirim, silakan kirimkan doa anda. InsyaAllah, saya akan bantu anda untuk baca doa bagi pihak anda di Arafah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kita
kita bertemu pada musim haji tahun ini di bumi Arafah yang sangat berbeza, sangat cantik, sangat indah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Share cepat, like and comment. Doa anda insya-Allah melengkapkan haji kami di sini. Saya sekarang ini berada di Mina, kemah-kemah untuk jemaah haji Malaysia. Kita lihat bagaimana siapa yang telah dilakukan oleh tabung haji dengan Holiday in Bakkah and Nuzuli. Akan masuk ke dalam kemah yang menggunakan magnet. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ini merupakan kemudahan yang kita sediakan dengan sofa bed, ada kain selimut dan kita ada tempat untuk meletakkan barang. Dan yang menariknya, kita ada tempat charger. Kalau kita lihat di sofa bed ini, kita boleh baring dan tidur, ya. Dan alhamdulillah sangat selesa untuk jemaah kita. Kita ingin memastikan bahawa jemaah boleh fokus untuk beribadah dan selebihnya kita akan sediakan perkhidmatan kemudahan yang terbaik kepada jemaah haji Malaysia. Terima kasih kepada tabung haji. Kita berikan sokongan sepenuhnya. InsyaAllah haji mabrur kepada semua jemaah haji. Amin. Okey, ini suasana tengah hari waktu makan lepas solat fardu zuhur. Bagaimana keadaan dia untuk kita tengok untuk jemaah-jemaah ambil makanan buffet kat situ tu, dan inilah kita kena beratur panjang nun di sana. Di sini pun beratur juga nun di sini. Teruskan beratur insya-Allah. Tadi semua dah solat dulu. Ada yang makan sebelum zuhur, ada yang makan selepas zuhur. Ada masalah. Okey, ayo. Jadi kena rancang, pastikan makan ikut jadual. Tadi memang diorang pun bagi tahu diorang terlambat sikit, sepatutnya pukul 11 dah buka catering. Tapi hari ini dia buka 11 lebih dekat 80 macam tu. Menyebabkan ramailah orang kat sini. Apa pun tuan-tuan, jangan bagi perut kosong lah. Tak masuk angin semua. Selamat beramal. Kok berbeda ya? Jamaah haji Malaysia itu mendapatkan pelayanan yang istimewa. Sedangkan jamaah haji Indonesia yang berada di Mekah sana itu kok malah jadi gelandangan, geng. Kasihan jamaah haji kita, geng. Sedih kinya melihat, geng. Bang, kenapa bang? Soalnya banyak bang jamaah haji Indonesia daripada Malaysia. Stop. Bukan pasal itunya saja, geng. Namun perlaksanaannya, pengawasannya itu tidak seperti di Malaysia. Kalau di Malaysia ini memang disusun kayak gitu ya. Mereka bersekolah dulu. Mereka udah diajarkan dulu gimana caranya mereka menselesaikan ataupun menenakkan para jamaah haji mereka. Kayak gitu ya, geng. Mereka udah merancangnya sedemikian rupa. Kalau kita tidak, janji untung. Kayak itu ya, janji bisa memberkakan jamaah haji Indonesia. Nggak tahulah terlantarkah di sana kayak mana. Kadang, geng, jamaah haji kita Indonesia ini, geng, kadang banyak yang iri juga, geng. Kadang penjemputannya yang sangat lambat lah jamaah haji Indonesia. Orang Malaysia sat-sat lah, atau orang Malaysia selalu gercep lah di sana, di jamaah haji sana. Bukan cuma kali ini saja ikinya mereka tentang jamaah haji, geng. Kayak itu, geng. Tahun lalu juga sama seperti ini. Dan juga sekarang juga sama seperti ini. Gimana perubahannya? Kok gak ada perubahan? Katanya Prabowo akan ada perubahan, ada keenakan, ada kelancaran jamaah haji kita. Namun tidak, sampai sekarang sama saja. Kasihan, miris sekali ya. Ya, bersabarlah dan ikinya selalu mendoakan semoga kita yang menonton video ini semuanya subscriber ikinya semoga bisa pergi haji tahun depan maupun tahun-tahun sebelumnya. Janji kita bisa berangkat haji ya, geng ya. Amin ya robbal alamin. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.